Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferdi Ferdiansah dari kelas TE 23B. Berikut ini saya akan membahas soal esai berbasis kasus sesi 5 dari mata kuliah Agama dan Etika. Oke, di sini ada sebuah kasus prinsip dalam transaksi. Ahmad adalah seorang pengusaha yang memiliki bisnis grosir bahan makanan. Suatu hari dia diberitahu oleh salah satu pemasoknya bahwa ada produk yang akan mengalami kenaikan harga dalam beberapa minggu ke depan. Ahmad kemudian memutuskan untuk menimbun produk tersebut dan menjualnya dengan harga yang jauh lebih tinggi saat harga pasar meningkat. Banyak konsumen yang membutuhkan produk itu namun tidak sanggup membelinya karena harga yang melonjak drastis. Pertanyaannya, dari perspektif etika bisnis dalam Islam, analisis tindakan Ahmad. Oke, pertanyaan yang pertama, bagaimana prinsip kejujuran, keadilan, dan menghindari goror atau spekulasi seharusnya diterapkan dalam kasus ini? Pertanyaan yang kedua, apakah tindakan Ahmad sesuai dengan prinsip ekonomi Islam? Dan pertanyaan yang ketiga, jelaskan alasanmu dan berikan solusi yang lebih etis menurut pandangan ekonomi Islam. Oke, saya akan menjawab satu persatu dari pertanyaannya itu. Untuk pertanyaan pertama, prinsip kejujuran, keadilan, dan menghindari goror. Dari prinsip kejujuran, tindakan Ahmad tidak sepenuhnya jujur. Meskipun ia mendapatkan informasi tentang kenaikan harga, ia tidak mempertimbangkan dampaknya pada konsumen. Dalam Islam, kejujuran tidak hanya tentang menyampaikan fakta, tetapi juga tentang mempertimbangkan dampaknya pada orang lain. Oke, untuk selanjutnya dari prinsip keadilan. Tindakan Ahmad tidak adil. Ia memanfaatkan situasi untuk keuntungan pribadi tanpa mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan konsumen. Dalam Islam, keadilan berarti memberikan hak kepada setiap orang dan tidak mengeksploitasi orang lain. Oke, yang ketiga ada prinsip menghindari goror atau spekulasi. Tindakan Ahmad mengandung unsur goror meskipun ia memiliki informasi tentang kenaikan harga. Tidak ada jaminan bahwa harga akan naik seperti yang diharapkan. Dalam Islam, spekulasi yang berlebihan dilarang karena dapat menyebabkan kerugian bagi orang lain. Oke, untuk yang pertanyaannya yang kedua yaitu kesesuaian dengan prinsip ekonomi Islam. Tindakan Ahmad tidak sesuai dengan prinsip ekonomi Islam. Ekonomi Islam menekankan pada keadilan, keseimbangan, dan keberkahan. Menimbun barang dan menjualnya dengan harga yang sangat tinggi saat harga pasar naik dapat merugikan konsumen dan menciptakan ketidakstabilan pasar. Oke, untuk pertanyaan yang ketiga, alasan dan solusi yang lebih etis. Untuk alasannya sendiri, tindakan Ahmad didorong oleh keserakahan dan keinginan untuk mendapatkan keberuntungan yang besar tanpa mempertimbangkan dampaknya pada orang lain. Dalam Islam, seorang pengusaha harus memiliki niat yang baik dan bertanggung jawab terhadap masyarakat. Oke, untuk solusinya, solusi yang lebih etis, yang pertama itu transparansi. Ahmad seharusnya memberitahu konsumen tentang potensi kenaikan harga dan memberikan kesempatan pada mereka untuk membeli produk sebelum harga naik. Kemudian harga yang wajar. Ahmad dapat menaikkan harga tetapi dengan jumlah yang wajar dan tidak memberatkan konsumen. Kemudian ada stok yang cukup. Ahmad dapat menyimpan stok produk tetapi tidak dalam jumlah yang berlebihan. Kemudian ada kerjasama dengan pemasok. Ahmad dapat bekerja sama dengan pemasok untuk menjaga stabilitas harga dan memastikan ketersediaan produk.
Oke, yang terakhir ada pertimbangan dampak sosial. Ahmad harus mempertimbangkan dampak tindakannya pada masyarakat, terutama pada konsumen yang membutuhkan produk tersebut. Oke, kesimpulannya dari jawaban tersebut, tindakan Ahmad dalam menimbun barang yang menjualnya dengan harga yang sangat tinggi tidak sesuai dengan prinsip etika bisnis Islam. Seorang pengusaha muslim harus menjunjung tinggi kejujuran, keadilan, dan menghindari spekulasi yang berlebihan. Ia juga harus bertanggung jawab terhadap masyarakat dan mempertimbangkan dampak tindakannya pada orang lain. Oke, semoga jawaban saya bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.